HBO, sang pionir televisi berbayar. Tentu banyak di antara kita yang familiar dengan merek ini. HBO telah memiliki jutaan pelanggan dengan wilayah operasional di berbagai penjuru dunia. Sebetulnya, kisah perjalanan televisi ini bermula sekitar tahun 1965. Ketika Charles Dolan mencetuskan ide yang kemudian menjadi landasan bisnis HBO sebagai pionir dalam penggunaan kabel secara komersial. Saat itu, Charles memenangkan tender membangun sistem perkabelan di daerah bisnis Manhattan, New York. Setelah selesai dibangun, sistem perkabelan ini secara resmi menjadi sistem perkabelan bawah tanah pertama di daerah perkotaan Amerika Serikat. Awalnya, sistem perkabelan ini menjadi solusi karena saat itu siaran televisi sulit menjangkau beberapa wilayah di New York karena sinyalnya terhalang gedung-gedung tinggi. Namun, agar bisnis berkembang dengan baik, Charles sadar bahwa dirinya membutuhkan bantuan, terutama dari sisi modal. Untuk itu, ia mengadakan kerjasama dengan Time Life, berupa Time memiliki kepemilikan saham sebesar 20%. Usaha ini dinamakan The Green Channel dan kemudian berubah nama menjadi Home Box Office atau disingkat HBO pada 8 November 1972. Langkah pemasaran yang pertama kali dilakukan menggunakan format editorial tulisan yang tertuang dalam media semacam katalog. Cara pemasarannya sangat mirip dengan cara Time menjual majalahnya. Pada masa-masa awal, perusahaan mengalami perkembangan yang relatif lamban. Konsep siaran kabel mendapat beberapa tantangan sulit saat berusaha menembus pasar konsumen. Beberapa kesulitan yang dialami perusahaan adalah pasar yang terpecah, infrastruktur yang belum cukup kokoh dalam menyediakan layanan, peraturan pemerintah yang cukup menyulitkan, dan tantangan dari sistem jaringan televisi yang sudah cukup matang saat itu. Beberapa pemain besar dalam jaringan televisi konvensional khawatir bila HBO berhasil mengembangkan televisi dengan baik, HBO akan mencuri penonton setia dan potensi pendapatannya akan besar. Sikap itu cukup wajar, mengingat sistem yang sedang dibangun HBO dapat dikatakan menjadi produk substitusi jaringan televisi konvensional. Pada masa awal, perusahaan menderita kerugian yang cukup besar karena jumlah basis pelanggan masih relatif kecil. Perusahaan baru dapat mengandalkan 20.000 pelanggan pertamanya yang berlokasi di sekitar Manhattan. Tentu jumlah itu belum bisa menyokong beban operasional perusahaan dengan baik. Pada masa itu, perusahaan mengalami perubahan struktur organisasi di tingkat strategis yang ditandai dengan penguasaan kontrol perusahaan yang semakin besar oleh Time. Bersamaan dengan perubahan ini, terjadi pergantian tim manajemen di tingkat direksi. Program akuisisi Time sendiri selesai pada bulan Maret 1973. Tak lama kemudian, pertumbuhan jumlah pelanggan menjadi cukup signifikan. Tapi masih terdapat permasalahan, yaitu sejumlah pelanggan yang beralih pun cukup tinggi. Banyak pelanggan mengajukan permintaan untuk layanan percontohan selama beberapa minggu. Tapi agak bosan dengan tayangan film yang berulang sehingga melakukan pembatalan dalam waktu yang sebenarnya belum cukup lama untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan. HBO pun sadar bahwa perusahaan mengalami kesulitan karena dalam pemberian contoh, perusahaan harus melakukan penyetelan pada tiap-tiap calon pelanggan. Banyaknya calon pelanggan yang melakukan pembatalan tentu akan membuat HBO mengeluarkan biaya tambahan. Pendekatan ini diubah saat HBO melakukan ekspansi ke pasar daerah Massachusetts saat mereka memberikan tayangan preview secara gratis kepada semua penonton televisi di salah satu saluran televisi. Setelah beberapa bulan, HBO memindahkan tayangan ke saluran lain dan mulai memberlakukan sistem berlangganan
bila konsumen hendak menikmati layanannya. Pendekatan ini ternyata lebih disukai konsumen, dan HBO memutuskan menerapkannya ketika melakukan pengembangan ke pasar lain. Momentum untuk melakukan pengembangan bisnis baru benar-benar didapatkan HBO pada pertengahan tahun 1970-an. Saat itu, pihak pemerintah mulai memberikan dukungan dengan melakukan penyesuaian pada beberapa peraturan pemerintah yang menyulitkan industri televisi kabel. Hal itu tentu memudahkan pembangunan jaringan infrastruktur dan meningkatkan jumlah pelanggan perusahaan secara signifikan. Sebagai gambaran, jumlah pelanggan pada tahun 1974 tercatat mencapai 50.000 orang dan mengalami pertumbuhan hingga mencapai 5 juta pemirsa pada tahun 1978. HBO menjadi mesin utama pertumbuhan televisi kabel di Amerika Serikat. Beberapa tahun setelahnya, HBO terus melakukan pengembangan pasar dan pengembangan produk. HBO mulai melakukan penambahan kanal atau channel pada tahun 1980 dengan mengeluarkan produk yang dinamakan Cinema. Kanal ini dihargai lebih murah dibandingkan HBO dan dimaksudkan menjadi produk tandingan untuk pesaing-pesaing yang menerapkan harga rendah. Hasilnya cukup efektif karena sebagian pesaing yang bermain pada segmen itu secara bertahap menutup bisnisnya. Setelah keberhasilan itu, HBO secara bertahap menambah banyak kanal lain dengan konsep berbeda dan menyasar segmen berbeda. Dengan langkah itu, perusahaan memiliki kapabilitas menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, HBO juga berupaya membuat film, program, dan tayangan serial sendiri. Proses pembuatan dilakukan dengan serius. Hal ini dapat dilihat dari besarnya alokasi anggaran, keterlibatan aktor, dan sutradara ternama pada setiap produksi. Hasilnya, banyak tayangan produksi HBO berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi di ajang penganugerahan dalam dunia hiburan seperti Emmy Awards. Untuk mempertajam diferensiasi, HBO mengusung beberapa slogan. Salah satunya yang sangat terkenal adalah "It's not a TV, it's HBO". Hal ini menunjukkan bahwa HBO tidak memosisikan diri sama dengan pemain lain di dunia televisi.